Halo Sobat Kopi Film, jumpa lagi dengan kami, Kopi Film Channel. Dengan gue Yudi. Dan gue Ronald. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kami selalu hadir menemani kalian yang sedang mencari film yang bagus untuk ditonton. Kali ini, kami rekomendasikan film yang juga wajib Sobat Kopi Film tonton. Sebelum mulai, diklik dong tombol subscribe-nya untuk dukung channel ini supaya terus berkembang. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul Odd Thomas. Seruput dulu. Kisah dimulai di sebuah kota kecil, Pico Mundo, di mana ada seorang pemuda bernama Odd Thomas. Seorang pemuda yang memiliki kemampuan supranatural, yaitu di mana dia dapat melihat hantu, orang mati, dan terkadang membantu hantu tersebut untuk menemukan sang pembunuhnya. Di adegan awal pun, Odd sudah bertemu dengan hantu gadis cantik bernama Penny Callisto. Dia membawa Odd untuk bertemu dengan orang yang membunuhnya. Dan Penny pun membawa Odd kepada orang yang bernama Harlow. Odd dapat melihat bagaimana kematian itu terjadi. Dan Odd pun mengejar Harlow yang melarikan diri. Akhirnya setelah aksi kejar-kejaran dan perkelahian sengit, Harlow pun dapat dikalahkan, yang kemudian ditangkap dan dibawa oleh polisi yang bernama Simon dan Eccles. Odd pun bertemu dengan kepala polisi White Porter, di mana Porter tahu akan kemampuan supranatural yang dimiliki oleh Odd. Bahkan mereka pun saling bekerja sama agar tidak ada orang lain yang curiga dan menganggap aneh bagaimana Odd dapat mengetahui semuanya itu. Odd bekerja sebagai koki di sebuah restoran kecil, dan dia sangat ahli dalam memasak. Saat sedang bekerja, pacar Odd yang cantik datang. Namanya Stromy, yang menurut mesin ramalan kalau mereka ditakdirkan untuk selalu bersama selamanya. Dan tiba-tiba masuk hantu Bodaks ke dalam restoran. Odd punya teman yang punya kemampuan supranatural juga, dan dia pun dibunuh karena temannya itu dapat melihat Bodaks. Maka itu Odd berpura-pura tidak melihat Bodak. Bodak mengamat-ngamati Odd, dan Odd tetap berakting tidak melihat hantu tersebut. Kemudian Stormy dan Porter pamit pergi. Bodak sempat akan masuk ke dalam tubuh Stormy, namun Odd sempat memanggil namanya. Beruntung deh. Hantu itu berpaling pada seorang pria yang masuk ke dalam restoran. Bodak senang dengan aroma kejahatan dan kematian. Maka semakin banyak Bodak, maka akan ada sebuah bencana besar yang akan datang. Dan terlihat para Bodak sangat tertarik kepada pria berjas merah itu, yang bernama Bob. Kita panggil aja Bob. Para Bodak itu mengikuti Bob, bahkan sampai keluar restoran. Dan saat di luar resto, teman kerja Odd, Viola, dia bercerita memiliki mimpi yang aneh. Viola berpikir kalau Odd dapat meramal kematiannya. Odd juga sempat bertanya, orang-orang yang ada dalam mimpi Viola seperti apa? Dan sepertinya dia memiliki mimpi yang sama dengan Odd. Odd masuk ke dalam mall untuk mencari Bob. Dan di sana juga tempat bekerja Stromy, di sebuah kedai es krim. Bob juga masuk ke dalam kedai es krim, dan Stromy pun mencoba mencari tahu. Rupanya Bob membeli 4 liter es krim untuk dibawa pulang. Odd sempat merasa aneh, Bodak itu pun malah kembali ke dunia mereka dan tidak mengikuti Bob lagi. Odd mengikuti Bob dengan Vespa sampai tiba di sebuah rumah, di mana Bob hanya menaruh es krim itu dan pergi lagi. Odd memanfaatkan momen itu untuk melihat ke dalam rumah tersebut. Dan saat dalam sebuah ruangan, ada sebuah lubang dimensi yang ketika dicek itu merupakan pintu masuk Bodak ke dalam dunia nyata. Odd pun mencari tempat bersembunyi karena ada banyak Bodak yang keluar dari sana. Odd pun kembali memeriksa ruangan dan menemukan berkas-berkas aneh tentang pembunuhan. Tempat itu sepertinya tempat pemujaan setan menurut Odd. Dan dia juga menemukan agenda dengan tanggal 15 Agustus yang dirobek. Odd juga mencari tahu tentang file Bob. Dia menemukan robekan kertas tanggal 15 di sana. Odd harus lekas kabur karena ada seseorang yang datang ke dalam rumah itu. Scene kemudian berganti. Odd juga bercerita kepada Porter tentang temuannya dan meminta Porter untuk bersiap-siap. Kemudian datang Eccles beserta kekasihnya Lisette. Porter mengajak Eccles untuk ngobrol dan Lisette pun berbincang dengan Odd. Porter juga sudah meminta Eccles untuk memeriksa data Bob, namun dia tidak menemukan catatan kriminal apapun tentang Bob. Odd bertemu dengan Stromy di sebuah gereja. Mereka akan mengadakan makan malam di menara gereja. Namun tiba-tiba Bob datang ke tempat itu, seperti sedang dirasuki setan.
Odd dan Stormy bersembunyi dalam sebuah ruangan. Odd merasakan aroma kematian di mana-mana. Ketika Bob masuk ke dalam ruangan gereja, Odd dan Stormy pun berhasil kabur. Mereka pun menelpon Porter untuk memberitahu kejadian itu. Padahal si Porter ini lagi asik, malah digangguin nih sama si Odd. Odd dan Stormy makan malam di tempat Odd bekerja. Dan di sana Odd bertemu dengan Ozzy. Rupanya Odd sempat memesan sebuah kalung plat baja. Namun malah dibuatkan kalung hati plat baja. Dia memesan kalung itu karena dia memiliki penglihatan tentang peluru yang menembus ke jantung. Odd dan Stormy datang ke sebuah klub bowling. Lokasi ini persis seperti dalam mimpinya. Mereka pun mencoba masuk dan mencari tahu. Ketika Odd melihat seragam para pekerja itu, seragam itu sangat mirip seperti dalam mimpinya. Odd meminta Porter untuk mengirim seseorang ke tempat itu untuk mengawasinya. Kemudian datang Simon untuk mengawasi tempat itu. Dan sempat bertanya kepada Odd tentang Bob. Oh iya, di tangan Simon ada tato bertuliskan POD. Tapi ketika ditanya, Simon mengatakan itu adalah tato kenakalan masa mudanya dulu. Odd dan Stormy pergi ke rumah Viola untuk menanyakan perihal tentang mimpinya. Dan Odd juga mencoba untuk melihat mimpi dari Viola. Dalam mimpi Viola, dia melihat banyak sekali mayat yang berlumuran darah. Scene berganti dengan adegan di mana Isti sedang lari dikejar-kejar anjing. Dan terdengar suara tembakan juga. Rupanya ada pria botak menembak dua anjing tersebut. Dan Isti pun tewas seketika di sana. Odd juga berkata kepada Porter kalau dua anjing itu milik Bob. Di situ Porter diberi kalung pelat baja untuk dipakainya. Sesampai di rumah Stormy, dia pun sudah menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Dan di luar juga ada sebuah mobil van mengawasi. Odd pun pergi kembali ke rumahnya. Dia melihat ada pistol yang tergeletak di lantai ruang tamunya. Dia pun penasaran dan mulai mengecek ke dalam kamar mandi. Dan benar saja ada mayat Bob di sana. Dan rupanya ini adalah sebuah perangkap untuk Odd. Saat sedang memeriksa mayat Bob, Odd mendapatkan pencerahan bahwa saat di gereja itu merupakan hantu dari Bob. Dia sudah mati dan mengejar Odd. Karena Bob menyalahkan kematiannya kepada Odd. Odd pun membawa mayat Bob ke sebuah gedung bekas penjara dan meninggalkan Bob di sana. Saat perjalanan pulang, Odd melihat banyak sekali bodek berkeliaran. Porter pun kedatangan tamu yang kemudian menembaknya. Odd datang ke rumah sakit dan melihat Eccles yang tampak mengacungkan pistol kepadanya. Karena dia pikir orang jahat yang masuk. Istri Porter juga menunjukkan kalung pemberian Odd yang telah menyelamatkan Porter dari tembakan itu. Odd kembali ke rumah Bob dan mencari info melalui komputer milik Bob. Dan tampak di sana ada berbagai macam situs tentang pemujaan setan. Dan gambar sebuah mobil van. Namun tiba-tiba ada suara. Odd pun mencari tahu sumber suara tersebut. Dia memeriksa isi lemari es yang ternyata ada potongan gigi, jari, dan juga kepala tengkorak. Dan dia juga kedatangan hantu Bob yang mencoba untuk membunuh Odd dengan benda-benda di sekitar Odd. Dan Odd pun masih sempat untuk keluar ketika melihat selang gas terputus. Dan akhirnya Bob meledakkan rumah itu. Dalam perjalanan pulang, Odd dapat pencerahan tentang peluru yang menembus jantung. Dia kembali ke jasad Bob dan mencoba melihat bekas luka tembakan di dada Bob. Ternyata ada tato yang bertuliskan POD. Tato yang sama dimiliki Simon, singkatan dari Prince of Darkness. Odd pun mendapat pencerahan kembali kalau semua ini didalangi oleh Simon. Dan dia pun bergegas menuju mall di mana pembantaian itu akan terjadi. Benar saja, di sana Odd melihat mobil patroli Simon. Odd kemudian mulai mencarinya. Ketika dia melihat ke dalam ruangan kamera CCTV, dia melihat para petugas sudah mati. Kemudian keluar seorang pria bertopeng dengan senjata lengkap yang dipukul dengan tongkat baseball oleh Odd. Ketika topeng itu dibuka, ternyata itu adalah Eccles. Dan di sana Odd mendapatkan pencerahan kembali kalau Lisette juga sengaja dibunuh karena mengetahui rencana mereka. Dan Bob juga dibunuh oleh Simon karena tindakannya terlalu mencolok. Mereka takut kalau hal ini atau rencana ini akan kacau. Saat Odd mengambil senjata Eccles, dia juga mendapatkan penglihatan kalau yang menembak Porter adalah Eccles. Odd pun masuk ke dalam mall yang penuh dengan pengunjung. Odd juga melihat banyak karyawan bowling yang sedang makan siang di sana. Serta di sana juga ada Viola beserta kedua anaknya. Dan Odd pun memberitahu Viola kalau mimpinya akan terjadi di tempat ini.
Kemudian, tampak para bodak datang masuk ke dalam mall dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba, ada teriakan wanita yang mengatakan ada orang yang membawa senjata. Ott pun berlari ke arah teriakan tersebut. Para pengunjung pun terkunci, tidak bisa keluar dari mall. Pria bertopeng itu menembak ke segala arah dalam mall. Dan sempat juga menembak ke arah kedai es krim Stormy. Ott mulai menembak ke arah pria itu, namun dihalangi para bodeks. Tapi Ott pun akhirnya berhasil membunuh pria bertopeng itu. Ketika melihat ke arah kedai es krim, Ott berharap keadaan Stormy baik-baik saja. Hantu Lisette datang memanggil Ott untuk mengikutinya. Dan benar saja, ketika Ott membuka topeng pria itu, orang itu bukan Simon, tapi pria botak yang menembak anjing yang mengejar Lisette. Arwah Lisette masuk ke dalam sebuah van, yang ketika dibuka isinya adalah bom yang sangat banyak. Bodek masuk ke dalam tubuh Simon, dan mulai menembaki Ott. Ott bergegas membawa van itu keluar dari mall. Walau ditembaki, dia tetap melaju. Dan Simon juga tampak masih mengikutinya. Simon yang tampak makin kerasukan oleh Bodek berusaha terus untuk membunuh Ott. Waktu terus berjalan, dan Ott pun membawa mobil itu ke sebuah jalan yang sepi di gurun. Ketika Simon berhasil masuk, Ott melompat keluar dari mobil. Dan mobil itu pun terjatuh dan meledak seketika. Sebuah ledakan yang sangat besar. Dan bila itu terjadi dalam mall, maka akan banyak korban yang tewas. Ott pun terbangun di rumah sakit, dan Stormy pun ada di sampingnya. Namun anehnya, Stormy tidak berbicara apapun. Ott disambut bak pahlawan ketika keluar dari rumah sakit, dan dia pun tiba di rumah Stormy. Dan mereka banyak menghabiskan waktu berdua di sana. Porter, istrinya, dan juga Viola datang mengunjungi Ott. Dan mereka membawa kabar kalau Stormy sebenarnya sudah mati. Porter juga mengatakan kalau harus merelakan Stormy pergi. Dan Ott pun mencium Stormy untuk terakhir kalinya. Sebuah film hantu yang tidak begitu menyeramkan, tapi lebih kayak cerita komik, namun menarik untuk ditonton sambil menikmati popcorn ataupun kudapan lainnya. Well, tidak semua orang memiliki kemampuan supranatural seperti Ott Thomas. Tapi kita masih bisa membantu sesama kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Walau sekalipun hanya hal kecil. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Nantikan kami kembali dengan alur cerita berikutnya. Seruput dulu.